Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sna Ramadhani dengan NIM 01121145 dari kelas C. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Seperti yang kita tahu, yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi OH. Senyawa fenolik sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pembangun dinding sel atau lignin, pigmen bunga antosianin, pengendali tubuh flavanol, pertahanan flavonoid, menghambat dana memacu perkecambahan bahan fenol sederhana, bau-bauan yaitu vanilin metil salisilat. Selanjutnya yaitu definisi senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid sendiri merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada banyak tanaman. Sumber utama flavonoid adalah produk buah, misalnya buah jeruk, aprikot, ceri, anggur, kispis hitam, dan apel. Sedangkan pada sayur-sayuran yaitu bawang merah, brokoli, tomat, dan bayam. Dan pada minuman yaitu anggur merah, kopi, dan teh. Flavonoid merupakan salah satu kelompok fenol yang terbesar di alam. Flavonoid mempunyai struktur kimia C6C3C6 dan memiliki dua cincin aromatik yang dimana diikat melalui penghubung 3 rantai karbon. Secara kimia, flavonoid terdiri atas 15 rangka karbon yang mengandung dua cincin benzena, yaitu A dan B, yang dihubungkan oleh sebuah cincin pirin heterolik yaitu C. Selanjutnya yaitu klasifikasi fenolik. Fenolik diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fenol sederhana atau asam fenolat. Fenol sederhana dan asam fenolat adalah senyawa fenolik dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Yang kedua yaitu fenilpropanoid. Fenilpropanoid adalah senyawa afenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Selanjutnya yaitu flavonoid. Flavonoid adalah kelompok senyawa fenolik yang terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid karena banyaknya jenis tentang hidroksilasi. Dan yang keempat yaitu tanin. Tanin adalah senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, dapat bereaksi dan mengumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kalkon. Kalkon merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Yang kedua yaitu flavanol. Flavanol merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavanol diantaranya adalah quercetin, miricetin, fisetin, galangin, morin, rutin, dan rubinetin. Yang ketiga yaitu flavanon. Flavanon merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Senyawa itu terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizoma. Yang keempat yaitu flavanol. Flavanol atau biasa disebut juga sebagai katekin merupakan derivat dari flavanon dengan penambahan gugus hidroksi. Yang kelima yaitu antosianidin. Antosianidin merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Antosianidin ini banyak ditemukan pada kokoa, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Yang keenam yaitu flavon. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Yang selanjutnya yaitu identifikasi senyawa fenolik. Senyawa fenolik dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat. Fenol sederhana yaitu KLT silika gel, asam asetat CHCl3, dan etil asetat benzena.
selulosa 300, benzena MeOH, asam asetat, dan asam asetat air. Dideteksi dengan UV dengan bereaksi Volin-Ciocalteu, bereaksi Gibbs, uap NH3, vanilin HCl. Selanjutnya yaitu GCMC dan HPLC. Dan pada fenilpropanoid yaitu kromatografi lapis tipis atau biasa disebut sebagai selulosa, kromatografi kertas, spektrofotometer UV, dan UVS. Identifikasi senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid dapat diidentifikasikan yaitu terjadi perubahan warna dengan penambahan basa atau amonia. Diidentifikasi dengan KLT yaitu BAAHAC 5%, spektrofotometer UV-vis bereaksi geser. Identifikasi golongan dan jenis senyawa flavonoid dilakukan menggunakan spektrofotometer, ultraviolet cahaya tampak, mula-mula isolat murni yang mengandung senyawa flavonoid dilarutkan dalam metanol PA. Kemudian dilihat spektrumnya menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Selanjutnya yaitu gambaran proses biosintesis senyawa fenolik. Selanjutnya yaitu proses biosintesis flavonoid. Proses biosintesis flavonoid melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu poliketida reaksi, dan selanjutnya yaitu jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antar asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Asetoasetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksinya akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid sehingga membentuk satu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Yang kedua yaitu jalur fenilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dinitrosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzena. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.